Selamat malam. Kenalkan saya Dionysius Niko Utomo, PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif periode semester Gasal 2020. Izinkan saya pada malam ini menyampaikan presentasi salah satu mata kuliah MKDU yaitu Filsafat Ilmu dengan topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Adib, MA, atas kesempatannya sehingga saya bisa menyelesaikan presentasi ini dan saya bisa menyampaikannya. Selama beberapa menit saya akan mencoba untuk membahas apa manfaat filsafat ilmu bagi kita, terutama di masa pandemik ini, dan yang paling update saat sudah dilakukan pembagian vaksin. Apakah filsafat ilmu masih mempunyai tempat di sana? Izinkan saya menyampaikan judul dari presentasi ini, yaitu peran filsafat dalam manajemen psikologi anticipatory grief di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa itu filsafat. Jadi filsafat mempunyai berbagai macam definisi. Dari zaman Yunani, bahkan para filsuf sudah menemukan definisi-definisi masing-masing tentang filsafat ini. Namun pada saat ini saya hanya akan merangkumkan dua definisi saja. Yang pertama adalah filsafat sebagai motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Yang kedua, filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan yang mendasari logika, bahasa, dan matematika. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan filsafat merupakan dasar dari semua akal dan rasionalitas kita dalam melakukan sesuatu. Perkembangan filsafat. Saya tidak akan membahas tentang zaman ini terjadi pada tahun berapa, namun saya akan membahas poin-poin pentingnya saja. Jadi perkembangan filsafat dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, di mana mitos masih sangat kuat saat itu, sehingga segala sesuatu fenomena alam atau lingkungan yang terjadi yang di luar akal pikiran mereka saat itu dianggap sesuatu yang magis dan tidak mempunyai alasan atau kriteria ilmiah yang mendasari untuk terjadinya hal tersebut. Namun pada zaman Yunani, di mana mulai bermunculan para filsuf Yunani seperti Aristoteles, Socrates, Plato, mitos ini mulai perlahan ditinggalkan dan masuk ke era di mana mereka lebih menggunakan akal dan rasionalitas mereka. Lalu pada zaman pertengahan ini adalah zaman di mana dominasi agama begitu kuat, terutama dominasi agama Kristen. Dan keempat adalah zaman Renaissance, di mana ini zaman kebangkitan, di mana dogma-dogma doktrin agama mulai ditinggalkan karena ternyata perkembangan ilmu pengetahuan berhasil membuktikan bahwa terjadi sebaliknya dari apa yang diklaim oleh agama tersebut. Misalnya seperti teori geosentris yang dipercaya oleh gereja selama berabad-abad diruntuhkan oleh Kopernikus, dan penemuan teleskop oleh Galileo yang berhasil membuktikan bahwa ternyata matahari lah adalah pusat dari segalanya, yaitu heliosentris. Dan mulai muncul perkembangan ilmu astronomi yang dipelopori selain Kopernikus juga oleh Kepler. Lalu pada zaman modern ini mulai semakin berkembang pengetahuan, mulai ilmu teori gravitasi dari Newton, dan dominasi agama Islam mulai muncul di zaman ini karena dibuktikan dengan adanya perang salib, bahkan terjadi hingga sampai 6 kali. Lalu yang zaman terakhir adalah zaman kita ini kontemporer, di mana ilmu fisika semakin berkembang pesat, munculnya Einstein membuat teori relativitas di abad 20. Lalu apakah psikologi itu? Jadi psikologi ada ilmu yang mempelajari pikiran dan tingkah laku manusia, sehingga seorang klinisi, entah itu psikolog atau psikiater, dapat menguji bagaimana hubungan tingkah laku manusia terhadap fungsi otak, yaitu faktor internal, dan lingkungannya, yaitu sebagai faktor eksternal.
Jadi apa hubungannya antara filsafat dan psikologi? Jadi sebagaimana kita ketahui, filsafat mempunyai 3 landasan, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi ini adalah berkenaan dengan hakikat kebenaran objek suatu ilmu. Jadi jika kita mempelajari suatu ilmu dan kita mengutarakan pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, itu pada dasarnya kita sedang mempertanyakan landasan ontologi tersebut. Dalam bidang psikologi, misalnya bisa kita pertanyakan, apa definisi pikiran itu? Bagaimana kita menerjemahkan pikiran itu? Dan bagaimana wujud dari tingkah laku? Lalu landasan kedua adalah epistemologi. Jadi untuk mencapai suatu ilmu, teori ilmiah, itu kita harus membuktikannya dengan berbagai teknik atau sumber, sarana, tata cara. Dalam artian ini berarti semua adalah metode ilmiah. Jadi untuk mencapai suatu kesimpulan, kita tidak bisa melakukannya dengan sembarangan. Harus ada kaidah-kaidah dan metode tertentu. Misal dalam psikologi, tentunya karena ini mempelajari tentang tingkah laku dan pikiran manusia, metode yang paling tepat digunakan adalah observasi, eksperimen, dan komparasi. Lalu yang ketiga adalah landasan aksiologi. Landasan aksiologi ini adalah nilai yang memberi manfaat. Dalam artian, apa sih? Apa gunanya ilmu itu ada? Misalnya psikologi, apa gunanya ilmu psikologi itu ada? Untuk apa kita mempelajarinya? Seperti itu. Dan biasanya dalam penelitian psikologi yang paling sering dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Dan ini adalah penelitian yang bebas nilai. Bebas nilai di sini artinya belum dipengaruhi oleh suatu kepentingan atau motivasi tertentu, entah itu motivasi atau kepentingan peneliti atau suatu organisasi atau kelompok tersendiri. Lalu tentang COVID-19, kita sudah tahu ini sudah kita alami sejak Maret 2020, kita sudah mengalaminya hampir setahun ini. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Sebenarnya coronavirus ini sudah ada sejak dulu, hanya saja yang saat ini muncul adalah golongan atau varian coronavirus yang lain yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Adapun yang sebelumnya sudah teridentifikasi adalah contohnya adalah MERS dan SARS. Untuk masa inkubasinya kurang lebih 5-6 hari dan inkubasi terpanjang yang kita ketahui selama ini adalah 2 minggu. Jadi apa dampak sosial antara COVID dengan psikis manusia? Jadi yang pertama adalah tentu saja karena aturan lockdown atau PSBB sehingga beberapa perusahaan akan kehilangan pendapatan dan otomatis terjadi PHK besar-besaran sehingga bagi beberapa orang akan kehilangan lapangan pekerjaan dan pendapatan sekaligus. Yang kedua adalah kehilangan hubungan sosial dan fisik. Jika sebelum pandemi kita sering berkomunikasi, bertemu, bercanda atau bercerita antar teman, antar keluarga, mungkin setelah pandemi akan mulai terbatasi karena kita mulai membatasi kontak satu sama lain. Lalu yang ketiga adalah berkurangnya rasa aman untuk bergerak bebas karena kita tidak tahu status orang yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa dia membawa virus atau tidak. Keempat, bagi yang rawat inap di ruang isolasi ini akan menimbulkan tekanan tersendiri karena otomatis di ruang isolasi dia tidak akan bisa ditemani, bahkan dikunjungi pun tidak bisa. Dan bagi beberapa orang tentunya ini akan menyebabkan dampak psikis yang cukup berat. Lalu poin berikutnya adalah bagi pasien yang meninggal. Pemakaman tidak akan bisa dilakukan sebagaimana biasanya, entah ada suatu ritual, kepercayaan agama tertentu, atau doa-doa itu tidak bisa dilakukan dengan normal di masa pandemi ini. Lalu yang terakhir adalah media sosial. Media sosial tentunya kita sudah tahu selalu terdapat berita-berita update, entah itu mengenai jumlah kematiannya semakin meningkat, jumlah pasien terinfeksi semakin banyak, itu tentunya akan menimbulkan dampak psikis ketakutan, paranoid bagi beberapa orang. Jadi sebagaimana kita pelajari dulu waktu S1, tahapan grief atau kesedihan ini ada 5. Yang pertama ada denial, kedua anger, ketiga bargaining, keempat depression, dan kelima acceptance. Contohnya denial ini adalah saat waktu pertama kali kita mengalami pandemi di bulan Maret 2020. Beberapa pejabat negara mengatakan Indonesia tidak mungkin terkena atau
termasuki COVID karena kita adalah negara tropis. Ada juga yang mengatakan COVID ini bisa dicegah dengan olahraga, makan sehat, atau cukup dengan doa. Itu adalah salah satu contoh denial. Kedua, anger. Contohnya adalah saat dilakukannya regulasi PSBB. Tentunya beberapa orang di fase-fase awal akan mengatakan akan marah karena otomatis itu akan mengurangi aktivitasnya, mengurangi pekerjaannya, mengurangi pendapatannya, dan itu memicu kemarahan. Ketiga, bargaining. Ketika seseorang sudah berjalannya waktu, seseorang akan mulai menerima bahwa ini memang harus dijalani, dan PSBB atau lockdown ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak kerusakan, kerugian bagi seseorang atau bagi orang di sekitarnya. Keempat, depresi. Jadi saat seseorang sudah mulai putus asa, kapan ini semua akan berakhir? Kapan ekonomi saya akan meningkat? Kapan saya bisa bertemu teman-teman saya kembali? Ini merupakan poin yang keempat ini atau tahap yang keempat dari kesedihan atau grieving. Lalu kelima adalah fase yang tertinggi, acceptance, di mana saat seseorang sudah mengalami fase ini, dia sudah mulai menerima keadaan di sekitarnya, menerima keadaan pandemik ini untuk berjalan bersama kehidupannya. Contohnya adalah new normal. Ini adalah fase acceptance dari pemerintah, di mana kita tetap harus, kehidupan ini harus tetap berjalan apapun yang terjadi, ada atau tidak pandemik ini. Dan tanpa kita sadari, pada fase ini sebenarnya kehidupan atau kontrol atas diri kita itu sudah kembali sepenuhnya. Contohnya seseorang yang sudah mengalami fase acceptance, dia akan segera menyadari untuk mencegah supaya pandemik ini tidak menjangkiti dia. Dia akan selalu berusaha cuci tangan, menjaga social distancing, dan mungkin belajar untuk bekerja atau mempelajari teknologi untuk bekerja secara virtual yang mana sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Jadi grieving selama pandemik COVID-19 ini berbagai macam. Menurut penelitian dari Wells tahun 2020 ini, grief selama pandemi ini semakin meningkat. Kenapa? Karena jumlah kematian terus meningkat sehingga menimbulkan ketakutan bagi orang yang mengetahuinya. Atau mungkin menimbulkan ketakutan karena anggota keluarganya baru saja meninggal terkena COVID ini. Lalu yang kedua ada kurangnya pengetahuan akan penyakit yang belum pernah diidentifikasi ini. Ini tidak hanya bagi masyarakat umum, bahkan bagi tenaga kesehatan pun mereka masih belum mengetahui profil atau perilaku dari virus ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran apakah pandemik ini bisa segera teratasi atau tidak. Ketiga adalah kekurangan dukungan sosial, di mana sudah sempat saya singgung karena adanya lockdown atau PSBB ini sehingga beberapa orang merasa kehilangan temannya yang selama ini ada. Keempat, perasaan bersalah ketika seseorang merasa dia menularkan virus pada keluarganya, anak, istri, orang tuanya, atau pada teman terdekatnya, dan sehingga mereka harus diisolasi, tentunya akan menimbulkan perasaan guilty dalam dirinya. Lalu selanjutnya ada preokupasi terhadap penderitaan. Jadi segala jenis berita di media sosial, lalu semua kabar kematian yang menimpa di sekelilingnya akan menimbulkan ketakutan bagi dia dan menimbulkan pertanyaan, apakah selanjutnya saya? Apakah selanjutnya saya yang akan meninggal seperti itu? Dan yang terakhir adalah masyarakat yang bodoh. Ini dalam artian ada masyarakat yang tidak peduli, tidak aware dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang yang lain, karena dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus akibat orang-orang ini yang tidak paham akan bahaya virus ini. Jadi, apa itu anticipatory grief? Jadi, anticipatory grief ini merupakan perasaan ketidakpastian akan masa depan, atau seseorang yang merasa dia akan menjadi korban selanjutnya. Umumnya ini akan berpusat tentang ketakutan akan kematian. Apakah selanjutnya saya yang terjangkit? Apakah selanjutnya saya akan menyusul anggota keluarga saya yang meninggal sebelumnya? Jadi begitu banyak ketakutan yang dialami masyarakat pada masa pandemi ini. Dari penelitian di Cina, tepatnya di Wuhan, dengan berbagai metode penelitian, ada yang cross-seksional, ada yang survei, ada yang kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menunjukkan tenaga kesehatan pun tidak lepas dari dampak psikis ini. Mulai depresi, cemas, insomnia, OCD mungkin karena harus mengulangi gerakan cuci tangan terus-menerus, dan kelelahan.
Jadi solusinya bagaimana? Solusi yang ditawarkan dalam penelitian yang saya baca ini oleh Wallace dan Kosrevi adalah grief therapy, di mana harus kita mengenali, merespon, menangani gejolak emosi yang ditunjukkan oleh anggota keluarga atau teman terdekat kita. Lalu yang ketiga adalah vaksin. Apakah vaksin ini merupakan solusi? Itu masih harus kita lakukan penelitian lebih lanjut, karena ini sebagaimana kita ketahui hanya menimbulkan meningkatkan imun kita, bukan merupakan obat, dan istilahnya hanya menimbulkan herd immunity, di mana tidak mematikan virus, hanya saja menimbulkan kekebalan bagi beberapa orang yang divaksin. Jadi kesimpulannya, COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun juga pada sisi kesehatan jiwa. Tidak hanya fisik, namun jiwa juga. Baik tenaga masyarakat, tenaga kesehatan, pasien, masyarakat, bahkan pemerintah. Karena itu semua pihak harus saling bekerja sama. Vaksin, sebagaimana yang saya singgung tadi, memang secara teoritis dapat menimbulkan imunitas dengan memperkecil jangkauan virus. Dan namun secara psikis diharapkan dapat mengurangi dampak psikis pasien, karena beberapa orang awam menganggap vaksin ini sebagai obat. Sehingga dengan kondisi psikis yang baik dan dengan asumsi atau pikiran mereka yang mengatakan vaksin ini ada obat, diharapkan daya tahan tubuh yang baik dapat mencegah mereka dari terkena virus COVID ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Saya selaku penyusun konten video ini menyatakan konten video ini hanya saya tujukan untuk keperluan penugasan filsafat ilmu, yaitu dalam hal pengetahuan, untuk membuka pikiran dan tidak untuk mengolah isu yang memihak dan tendensius, apalagi menyinggung pihak yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat malam.